Apa aja lagi? Udah 3 loh, apa namanya? Jadi sebelum mulai pelajaran awali dengan jadi kita punya suara dulu ya. Gimana? Masih juga. Ini kalau kalian jadi nilainya tuh mainnya sekali aja ya, jangan bisa. Nah, ini aku udah jelaskan. Kamu mulai dari awal tadi katakan. Kamu mulai dari awal. Ini dapat nih jualan 1, 2, 3-nya nih. Warna 25 banyak.
Saya apa dua tiga. Saya ibu mulai materi hari ini ya. Nanti ya udah. Materi hari ini seleksi kaya. Sampaikan ke belakang nih panggilannya. Sampaikan. Nah, materi hari ini tentang seleksi kaya. Sebelum ibu masuk materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam seleksi kaya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami unsur intrinsik dalam seleksi kaya. Nah, ada yang tahu pengertian seleksi kaya itu apa? Apa seleksi kaya rasa? Nah, kan kamu tahu tuh. Yang diceritakan tentang dari tokoh utama kan. Nah, ini dia pengertiannya. Prosa lama yang berisi cerita tentang keajaiban atau kehebatan bahkan mukjizat yang dimiliki oleh tokoh utama. Berarti kalau mukjizat atau kehebatan dan keanehan itu dia tergolong teks yang mustahil kan? Imajinatif kan, tidak nyata kan? Nah, masuk karakteristik teks hikayat. Ini untuk mengetahui contoh bagaimana kita mengetahui teks hikayat itu apa, kita harus mengetahui karakteristiknya. Yang pertama, imajinatif. Ada tahu imajinatif itu apa? Imajinasi kan? Kalau ada imajinasi berarti dia fakta. Enggak kan? Nah, selanjutnya apa? Mustahil. Contohnya kayak cerita tentang raksasa kan ada di teks hikayat yang Timur Mas Pema. Ada kan? Mustahil kan ada raksasa di zaman sekarang, zaman juga. Mustahil kan? Berarti dia itu kan, berarti dia masuk imajinatif lah jadinya kan. Jadi karangan yang ditulis. Jadinya anonim. Kenapa teks hikayat disebut anonim? Nah, tidak diketahui pengarangnya. Kenapa? Nanti tidak diketahui pengarangnya. Iya, karena dia bodoh betul kata. Teks hikayat ini kan tergolong teks sastra lisan dan disebarkan melalui mulut ke mulut. Jadi tidak tahu siapa penciptanya. Makanya karakteristik dari teks hikayat disebut dengan anonim. Tidak diketahui penciptanya. Selanjutnya istana sentris. Istana sentris ini mengenai apa dia? Contohnya hikayat Putri Kembali Memandang tentang kerajaan dan tentang raja. Nantinya statis, tidak berkembang. Apa aja unsur intrinsik? Tema, amanat, alur, kata, tokoh dan penokohan, tanda, gaya bahasa, amanat juga. Ya, tema. Alur ada berapa? Alur apa aja tuh? Kalau dia menceritakan tentang masa depan dia masuk alur apa? Kalau dia menceritakan masa lalu? Kalau dia masa lalu dan masa depan? Nah, latar ada berapa latar? Latar apa ya? Ya, tokoh dan penonton ada 3 juga tuh. Antagonis, antagonis. Kalau antagonis menceritakan tentang orangnya, kerjaan. Kalau protagonis, kalau tritagonis, netral. Nah, sudut pandang kemarin ada 2 kan? Sudut pandang pertama, sudut pandang pertama dibagi lagi
ini jadi dua. Tempat tahu. Sudut pandang pelaku utama pelaku nah, kalau sudut pandang ketiga tahu sama pengamat. Lanjut gaya bahasa termasuk dengan majas. Majas dalam teks kita ada 5 kan. Amanat. Kalian tahu amanat itu apa? Nah, kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata arkais. Apa itu kata arkais? Kata yang lama kan, tidak digunakan. Kalau kata arkais, kata populer. Ya kan? Kalau kata arkais digunakan dalam teks hikayat, kalau kata populer digunakan dalam cerpen. Ini dia contohnya kata arkais, kata populer yang sekarang itu maka, beroleh, kata populer yang sekarang mendapat, kita kalau yang kita raja gitu. Ada kan kita raja, maksudnya itu kan perintah raja. Ya, bejana, maka kalau kata populer sekarang meninggal. 2. Menggunakan konjungsi urutan waktu. Iya. Alkisah kalau di teks hikayat, sedangkan kalau di cerpen pada sebermula lawannya awalnya, artian lawannya kemudian, dan selanjutnya kelahian setelah itu. Nah, menggunakan majas kan yang pertama majas antonomasia. Siapa yang tahu majas antonomasia? Tidak menyebutkan nama kan? Kan ingat kata Ibu Anto ini kan nama kan? Nah, kebalikan dari pengertian majas antonomasia ini tidak menyebutkan nama, tetapi dia menyebutkan sifat atau julukan. Contohnya, si cantik, si rajin, si pintar, si tinggi, apa lagi? Si bodoh, si ya, langsung memperkualifikasi apa kata kuncinya? Nyatakan benda mati seolah-olah itu. Mengatakan benda mati seolah hidup seperti manusia. Contohnya kekuatan api melalap segala yang ada. Bagaimana tadi kualifikasinya? Kenapa? Ada yang manusia bisa melalap makanan gitu kan? Kekuatan api kan nggak bisa, karena dia bukan manusia. Tapi digambarkan di sini seolah-olah dia hidup seperti manusia. Yang kedua contohnya, dari kejauhan angin membelai rambutnya. Yang bisa membelai kan manusia kan, karena dia punya tangan. Sedangkan angin nggak punya, tetapi digambarkan dalam kalimat ini seolah-olah angin mempunyai tangan, ya kan? Ya. Dan selanjutnya, majas nilai. Apa majas nilai? Majas nilai itu ya. Lagi ya, penetapan suatu perbandingan ditandai dengan kalimat seperti, serupa, laksana, bagaikan, dan lain-lain. Contohnya, baca dulu ya. Wajah ada dan tadi Pak Nah, mana majas nilai yang lihat? Bahkan, dia membandingkan antara wajah Ani dan Ana dan Ani dengan kita. Ya, lanjut contoh yang kedua. Pipinya merah merona seperti buah delima. Di sini dia membandingkan pipi dengan buah delima, ya kan? Kayak dinamakan dia. Dan selanjutnya majas metafora. Majas metafora apa majas metafora? Apa Biel? Makna? Iya, penjelasan. Nah, contohnya, Sisa sangat cantik, tidak heran dia menjadi bunga desa di kampungnya. Metaforanya mana? Bunga desanya di sini maksudnya yang sangat cantik, yang populer gitu. Sedangkan kalau arti yang sebenarnya bunga desa yang ada di desa kayak gitu kan, dia bunga ganda. Bisa aja dia bunga desa maksudnya yang cantik, bisa aja dia bunga yang ada di desa, ya kan? Nah, yang kedua, Pak Ridwan sangat dengan tangan untuk membantu warga yang ada kemalangan. Dengan tangannya artinya apa? membantu. Sedangkan bisa aja dia pengertiannya tentang dengan tangannya begitu kan berat.
Bisa kan? Itu dia makna hiasan. Nah, selanjutnya kasih contoh sudut pandang. Coba kalian sudut pandang dari ini, baca nih. Aku sendiri adalah dia sahabatku sekaligus orangnya bapak usul. Dia selalu lebih unggul dari baik dari segi pendidikan dan sisi orang tua. Nah, ini masuk sudut pandang berapa? Aku sampingan, betul. Karena apa? Karena sosok aku hadir untuk menceritakan kalau dia tokoh pertama pelaku utama dia hadir untuk menciptakan diri dia kan? Nah itu dia bedanya. Paham kan bedanya? Nah, untuk mengetahui apakah Ananda ibu semuanya tercapai tujuan pembelajaran ibu yang di awal, itu ibu harus mengasih tugas kan? Ini buku ini. Nah, itu aku bukunya. Ini sama kamu begini. Iya, sama. Cuma buka buku halaman 45. Kayak putih, yang putih. Udah. Apa 5? Ini kalian kerjakan, cari unsur intrinsiknya. Apa aja unsur intrinsik tadi? Tema kan? Alur, latar, amanat, pokok, penangguhan. Jadi buka, ininya halaman 5. Ya, buka bukunya halaman 85, cari untuk intrinsik dalam teks ayat. Ini kayak putri bumi. Udah kan? Ya. Kerjainnya di kertas lembar ya. Ini mau teksnya kita baca sama-sama apa kalian sendiri yang baca? Baca sama-sama ya. Ibu panggil ya, kayak putri bumi. Panggil ya, Kaila baca Kaila. Putri kuning. Kuning, dahulu kala adalah ada yang orang putri yang cantik. Karena jadi kena sebagai ada yang jahat di tanah. Namun karena selalu dengan problemnya dia tidak mampu mendidik anak-anak. Habis raja sudah meninggal juga melahirkan anak itu. Sehingga anak raja diasuh oleh dunia malu. Ternyata menjadi manusia dan memberikan kebenaran yang tahu. Kita berada dan juga tak mau bantu yang mereka. Nah, lanjut Abdul. Abdul.
Nah, lanjut Abdal. Iya, lanjut Abdal. Oke, Abdal. Ia lebih suka bepergian dengan indah daripada dengan kata-katanya. Pada suatu hari, Raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putrinya. Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya Raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal kepada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Katanya, kakak-kakak tertawa mencemoohkannya. Anakku, tunggu baik perkataanmu. Tentu saja, aku akan kembali dengan selamat dan membawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Nah, lanjut Pak. Selama raja pergi, para putri semakin akal dan malas. Mereka lebih membentak undang mengasihkan buruk pelayan agar menuruti keinginan mereka. Karena sibuk menuruti keinginan permintaan para putri yang akan memiliki, pelayan tak sempat membersihkan tanah istana. Putri Kemuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Dan para guru Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering di kantornya, rumputnya, cabutnya, dan pohon di kelakasnya juga rapi. Inilah Bintang dan pengasuh melarangnya. Namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Nah, lanjut Korea. Kakak Putri Kuning melihat adiknya menyambut ketawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih akan bertanding. Juga seorang pelayan lain sambil meletakkan tampak. Taman istana yang berarti dilalui dari kaca kunci. Putri Kuning baru saja dan mengaku sama-sama itu. Pembunuhan tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kebalakan. Dalam haji, dia bisa merasakan perbedaan para pelayan yang terpaksa menghadapi berbagai kata-katanya. Nah, lanjut Julian. Ini sebelum ini ayat sebelum mengamalkan apapun belajar biasanya menjadi tegak dan berbunyi bagaimana sudah berkosan kita mandi dalam saja kita kita mereka menggunakan bunyi dalam diri Islam terjadi kembali sampai ayat mereka pulang kita terjadi banyak karena dia masih bermain di danau. Sementara Putri sedang melakukan hubungan daerah sana. Pada hari itu, saya menjadi anak gede. Anak itu tadi anak gede, saya punya panggung mereka. Apa mereka selalu berjuang. Bukan orang ini saya yang bertanggung saja. Nah, lanjut Rehan. Sudah mencari dari balung batu kuning di berbagai negeri. Namun benda itu tak pernah kebenarannya dari saya lupa. Tapi jauh pun cantik. Ingat serasi dengan baju dengan yang berwarna kuning atau kuning dengan lembar kuning. Penting Alia sudah kembali. Aku akan membuatkan permohonan Alia. Alhamdulillah Pak. Tidak.
Saya memberikannya padaku, bukan kepadamu. Tahu putri putri. Mendengarnya putri juga menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan mengasuh mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata putri hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, putri kuning muncul. Kakak-kakaknya melakukan putri kuning dengan kasar hingga menyebabkan putri kuning meninggal. Astaga, kita harus menunggunya. Seluruh putri hingga. Mereka beramai-ramai menuntun putri kuning, lalu menguburnya di taman di sana. Putri hijau ikut mengubur kalung batu hijau agar dia tak menginginkannya lagi. Nah, selanjutnya apa kan? Nah, itu waktu ada menarik putri kuning, tidak ada yang tahu mana putri pergi. Kalau kakaknya pun dia di bahasa dan saudara. Hai para pembawa, dan bukanlah putri kuning. Dan ada yang disebutkannya berhari-hari kuning kuning berbulan. Tidak ada yang pernah berjalan. Raja seperti itu. Apa ini airnya berburu? Kedua anak-anakku terkirim dari jauh baru dan merasa seperti maka dia pun mengirimkan seluruhnya untuk sekolah di jauh. Raja sendiri sering menunggu di taman untuk zaman bercanda sedih memikirkan kursi kuning dengan tak terbatas. Beberapa hari bermula semua tanamannya dan buku-buku Raja heran mendadak. Selama apakah ini batangnya bagaikan bunga putri, daunnya bulat dan tiga orang berkandung mereka. Bunganya putri, bunganya putri kemudian dan sama wangi. Tanaman ini punya warna kuning, berbeda dari nama dia sendiri. Kata-kata dengan senang, tidak ada bilang atau kuning kata namanya. Maka cuma bunga kemudian menjadi beragam. Badannya dibagikan ke sini, pakai buat otak-otak yang tidak. Dan kalinya buat orang yang selamat pun mengikuti masih memberikan kualitas. Nah, tentuin tak unsur intrinsik dalam teks hikayat dan masa tadi. Juga firman. Tentuin di kertas lembar itu sampai lama 15 bisa.
Hidayat hubungan temanya kekeluargaan kasih sayang kepada anaknya, sabar dan baik hatinya putri Kemuning. Alurnya maju, tidak menceritakan masa lalu, ceritain jalan ke depan. Ada tempatnya kerajaan, taman istana, danau, teras istana. Waktunya dahulu kala, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang merasa mencarinya. Suasananya maram, kalian ini keterlaluan. Sedih karena raja tidak dapat menemukan putri Kemuning. Pokoknya protagonis raja dan putri Kemuning, pelayan dan bintang pengasuh. Protagonis 9 putri raja. Penokohan raja bijaksana, penyayang. Putri Kemuning baik hati, penyabar, ramah. Putri hijau nakal, pemalas dan mudah iri, kasar. Dan putri kuning nakal, manja, pemalas, jahat. Dipandang orang ketiga serba tahu. Amanatnya berlaku baiklah sesama saudara kita. Berpikir terlebih dahulu ketika kita akan bertindak. Majas Antona Masia, dibentuk putri kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal. Majas kepilihnya bahannya bagaikan sebuah putri, daunnya berbulan berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih berkuningan dan sangat wangi. Kemana Majas Antona Masia yang tadi kita ada itu? Kalau yang sendiri ya? Bagaikan dan bagaikan. Halo. Hati-hati. Hidayat bunga Kemuning. Temanya adalah kekeluargaan, kasih sayang ayah kepada anaknya, sabar dan baik hatinya putri Kemuning. Kedua, alur ceritanya maju, yaitu tidak menceritakan masa lalu, cerita ini berjalan ke depan. Yang ketiga, latar tempat. Latar tempatnya di kerajaan, taman istana, danau, teras istana. Latar waktunya dahulu kala, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Lanjut, ada latar suasana. Latar suasananya adalah marah, contohnya seperti kalian ini keterlaluan. Kedua, ada suasana yang sedih karena raja tidak dapat menemukan putri Kemuning. Lanjut, ada tokohnya. Tokohnya protagonis, yaitu raja dan putri Kemuning, pelayan dan inang pengasuh. Lanjut, ada tokoh antagonis, yaitu 9 putri raja. Penokohannya raja ini sangat bijaksana dan penyayang. Putri Kemuning ini sangat baik hati, penyayang, dan juga ramah. Putri hijau nakal, pemalas, dan mudah iri. Dan kakak putri Kemuning nakal, manja, pemalas, dan juga jahat. Sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Amanatnya yang pertama, berlaku baiklah kepada sesama saudara kita. Dan yang kedua adalah berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan bertindak. Lanjut, ada majas. Majas atau gaya bahasa. Majas antonomasia, yaitu si putri Kemuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal. Di sini majas antonomasianya adalah si bungsu.
Lanjut ada maja simile, yaitu batangnya bagaikan jubah putih, daunnya bulat berkilau bagaikan batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Di sini maja similenya adalah bagaikan dan bagai. Oke. Sekian, terima kasih. Tepuk tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa dia. Asal bisa sah. Tinggal kalian saja pengertiannya, karakteristiknya. Udah, ibu kuatkan lagi ya. Teks hikayat, apa itu teks hikayat? Prosa lama, dia menceritakan tentang keajaiban, mukjizat, kesayangan dari tokoh utama. Karakteristik teks hikayat apa aja tuh? Imajinasi, kemustahilan, anonim, kisah pendek. Apalagi itu tadi? Bersifat statis. Kalau untuk intrinsik dalam teks hikayat yang pertama tema, amanat, alur, gaya bahasa, sudut pandang. Kalau sudut pandang yang di Putri Kemuning tadi ada berapa? Sudut pandang berapa? Ketiga serba tahu. Kenapa dia serba tahu? Karena dia menceritakan semua tokoh kan. Dia tahu semua tokoh, sifat-sifat tokoh itu jalan ceritanya. Itu disebut dengan sudut pandang ketiga orang serba tahu. Dan ibu tutup materi hari ini. Apabila ibu ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi